Hipnosis. Terinspirasi oleh gerhana matahari bulan Juni 2020 dan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di tahun 2020, maka aku tulis sebuah karya novel serial Dakon, Borobudur, sebuah misteri. Pembangunan Candi Borobudur hampir selesai pada tahun 825. Hanya kurang satu arca dan sebagian kecil dari stupa induk. Namun dihentikan sementara karena batu yang semula dibahat menjadi arca dan stupa kini mengeras dan setiap saat diukir selalu kembali ke bentuk batu asli semula esok harinya. Tidak mungkin mengambil batu dari tempat lain karena satu-satunya batu besar yang tersisa di tempat itu. Sementara penyakit menular menyebar di kawasan Borobudur sehingga banyak makan korban penduduk. Untuk melanjutkan pembangunan Borobudur dan menghentikan penyakit menular, menurut ahli nujum Nulinggo Kertapat, pembangunan Candi Borobudur dapat dilanjutkan sekaligus melanjutkan penyakit menular. Ada dua pilihan. Pilihan pertama yang sangat berat, yakni mengorbankan wanita darah bangsawan dari lingkungan kerajaan untuk dikorbankan ke kawah Gunung Merapi. Pilihan kedua adalah menikahkan putri kerajaan dengan syarat ada serah terima manusia kembar dari seberang sebagai pendamping. Manusia kembar adalah orang asing yang paham budaya Mataram. Keputusan harus dibuat dalam waktu 3 hari setelah bulan purnama. Pilihan berat yang harus dipilih Pramudiawardhani, ingin menjadi penerus tahta ayahnya Raja Samaratungga atau menjadi tumbal untuk menenteramkan rakyatnya. Ternyata dia memilih pilihan yang sangat berat, memilih menjadi tumbal untuk penguasa kawah Gunung Merapi. Semua itu hanya dalam Dharmagata sebagai korban yang ingin merebut kekuasaan Raja Samaratungga melalui rekayasa Patih Lembu Segoro tanpa pertumpahan darah. Namun perhitungannya meleset karena Pramudiawardhani memilih opsi kedua, sehingga Durmagata merebut kekuasaan raja dengan menguasai Candi Borobudur yang strategis untuk mengumumkan kepada rakyat Mataram sebagai pewaris tahta yang sah, karena Pramudiawardhani telah meninggal dunia sebagai korban Gunung Merapi. Bahkan Guru Durmagata, Macan Kumbang, dengan menggunakan gerhana matahari ingin mengutuk bumi Mataram selamanya. Tidak ada panen, semua ternak akan mati saat hari sudah gelap jika rakyat Mataram tidak mau mengakui Durmagata sebagai Raja Mataram, penerus Raja Samaratungga. Para wanita dan anak-anak menangis ketakutan, sedangkan para pria bergandengan tangan takut akan kutukan Macan Kumbang. Yang tadinya mereka disuruh menonton akan ada balet di pelataran Candi Borobudur. Ternyata Macan Kumbang memanfaatkan kedatangan rakyat kawasan Borobudur sebagai penonton untuk mengakui Dharmagata sebagai Raja Mataram melalui perebutan kekuasaan. Kini pendaki Gunung Semeru yang dipimpin oleh Jegdanu Subroto, yang terdiri dari 5 orang karena salah satu temannya tidak dapat bergabung, dan Dawa saudara kembarnya telah diculik oleh Jurang Grawah atas perintah Patih Lembu Segoro untuk membantu Durmagata. Mereka yang hidup di era tahun 2012 dengan melewati lorong waktu 1187 tahun ke belakang mampu mengatasi masalah ini, sekaligus membahas si kembar yang diculik terlebih dahulu menjadi lawan Jegdanu dan kawan-kawan dengan hanya membawa barang bukti potongan jari kelingking saat menculik si kembar dan belati yang ditinggalkan Durmagata saat mencuri 2 batu biji dakon di Gua Kalimati, Gunung Semeru. Dan bagaimana membuktikan bahwa suatu penyakit menular memang sengaja ditularkan
ada hal yang sangat rumit. Mampukah Jack Danu mengatasi tentara Durmagata yang memberontak tanpa menumpahkan darah? Juga, mampukah menghadapi macan kumbang yang sakti dan banyak akal? Belum lagi guru Durmagata, perempuan pemuja iblis, Durgandini, yang sulit dikalahkan karena tongkat beracunnya. Kesuksesan Jack Danu Subroto bersama grup pendaki Gunung Semeru ternyata membuat kisah cinta yang kembali mekar antara Dyah Pramudiawardhani dan Yus Eko Dharmawangsa terputus dengan sangat menyakitkan. Kisah cinta antara dua insan rupawan dari era berbeda yang tidak dapat menyatu. Bahkan si kembar terpaksa harus terputus cinta mereka. Selama ini mereka baru sadar tidak pernah merasakan cinta karena kesibukan pekerjaan tiap hari yang tak kunjung usai. Sehingga mereka lupa akan tujuan hidup harus mengenal cinta lawan jenis dan membina keluarga. Untuk mengetahui semuanya, silahkan mengikuti serial novel Dakon yang aku bacakan ini. Bagian 1. Jeritan seorang ibu memulai takbir. Jeritan Nyonya Joko Lelono pada jam 02.00 pagi membuat suaminya terbangun dari tidurnya, segera menghampirin istrinya. Joko Lelono, "Ada apa, Bu?" Ibu nampak pucat, gemetar dan takut. Nyonya Joko Lelono, "Lihat suamiku, kamar Hirlan kosong, sementara kamar Herman banyak sekali darah tercecer. Kedua anak kita, Hirlan dan Herman, tidak ada. Nampaknya terjadi sesuatu atas mereka. Mereka diculik." Joko Lelono, "Sabar istriku, kita harus tenang menghadapi kejadian ini. Sebelum melapor ke polisi, sebaiknya kita menghubungi keponakan kita dulu, Hambali, barangkali dia mengerti." Nyonya Joko Lelono, "Ya silahkan suamiku, aku mau rebahan dulu. Kepalaku pusing, seperti mau pingsan melihat sebanyaknya darah berceceran." Joko Lelono, "Silahkan istriku, tidur sejenak agar tenang. Sementara aku mau menghubungi keponakanku, Hambali." Beberapa saat kemudian, Joko Lelono, ayah kedua anaknya si kembar, segera menelpon keponakannya. Joko Lelono, "Hambali, ini paman." Hambali, "Ya paman, ini Hambali. Apa yang bisa aku bantu malam-malam begini? Call aku. Ada yang sangat mendesak paman." Joko Lelono, "Benar Hambali. Ini paman agak gugup, sementara bibung pingsan melihat darah berceceran. Begini Hambali, rupanya Herlan dan Herman tidak ada, atau ada tindak kekerasan menculik mereka berdua. Kamu bisa ke sini untuk menginvestigasi sebelum paman melapor ke polisi." Herman, "Baik paman, aku segera datang." Beberapa menit kemudian, Hambali tiba di rumah pamannya. Segera masuk rumah menuju kamar tempat ayah Herlan dan Herman menunggu. Hambali, "Ya paman, ini aku datang." Joko Lelono, "Hambali, tolong lihat apa ada sesuatu petunjuk tentang penculikan ini. Darah yang sudah mengering ini darah siapa? Herman atau Herlan?" Maka Hambali dan pamannya segera meneliti tanpa menyentuh barang-barang yang ada di situ, dengan menggunakan sarung tangan agar tidak meninggalkan jejak apabila polisi nanti menerima laporan. Dengan seksama Hambali mengamati barang-barang yang ada di kamar Herlan satu persatu. Kemudian mata tertuju pada buah apel yang belum selesai sekali dikupas, sementara pisau terletak berjauhan dengan apel. Terus diamati kenapa pisau agak jauh letaknya dengan apel. Kemudian pandangan matanya tertuju pada benda yang membuat bulu kuduk berdiri. Potongan jari kelingking kanan yang sudah mengering darahnya tetapi masih dapat dikenali.